Halo, perkenalkan saya Muhammad Fadilah dengan NIM 2020 31108 dari Fakultas S1 Teknik Informatika Institut Teknologi IAIN. Manajemen memori merupakan tindakan mengolah memori komputer, dan kebutuhan utamanya adalah untuk menyediakan cara secara dinamis untuk mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka, dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Manajemen memori memiliki 4 fungsi umum, yaitu yang pertama, mengelola informasi yang dipakai dan yang tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang diperlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Dan yang keempat, mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Partisi memori merupakan pembagian hard disk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah manajemen file. Pada multiple partition allocation adalah di mana sistem operasi menyimpan informasi tentang semua bagian memori yang tersedia untuk digunakan atau disebut whole. Pada multiple partition mengizinkan memori user dialokasikan untuk proses yang berbeda yang berada di antrian input yang menunggu dibawa ke memori. Pada multiple partition, terdapat dua cara pengaturan partisi, yaitu partisi tetap dan partisi dinamis. Pada pengaturan partisi tetap, memori dipartisi menjadi blok-blok yang ukurannya ditentukan dari awal, dan terbagi lagi atas partisi tetap berukuran sama dan partisi tetap berukuran berbeda. Setiap partisi berisi tepat satu proses. Ciri-ciri dan kesulitan yang dihadapi pada pengaturan partisi tetap. Ciri yang pertama, pembagian memori ditentukan di awal dan tidak dapat dirubah. Yang kedua, ukuran partisi bisa sama atau berbeda. Sedangkan untuk kesulitannya, ukuran program lebih besar daripada ukuran partisi. Kedua, penggunaan memori yang tidak efisien, dan internal fragmentation. Pada partisi tetap berukuran sama, setiap proses yang ukurannya lebih kecil atau sama dengan ukuran partisi dapat menempati partisi tersebut. Jika semua partisi telah terisi, maka sistem operasi akan melakukan swap terhadap proses yang sudah tidak aktif. Dimungkinkan adanya program yang ukurannya lebih besar daripada ukuran partisi yang tersedia, maka programmer harus merancang program dengan overlay. Penggunaan memori sangat tidak efisien. Misal, bila ukuran partisi adalah 8 MB, maka program berukuran 2 MB akan menyisakan ruang memori sebesar 6 MB. Sedangkan pada partisi tetap berukuran tak sama memiliki keunggulan, yaitu penggunaan memori lebih efisien dan tidak perlu overlay. Algoritma penempatan pada partisi berukuran sama cukup sederhana. Partisi yang mana saja asalkan kosong boleh ditempati karena ukurannya sama. Sedangkan untuk partisi berukuran berbeda, setiap proses ditempatkan pada partisi yang menyisakan ruang bebas terkecil. Pada partisi tetap, terdapat dua model antrian, yaitu yang pertama, satu antrian satu partisi, dan satu antrian banyak partisi. Pada model satu antrian satu partisi, setiap proses antri pada partisi yang berukuran sedikit lebih besar atau sama dengan ukuran proses. Dengan kelebihannya, dapat meminimalisir ruang memori yang terbuang, dan kekurangannya diperlukan penjadwalan antrian, dan ada kemungkinan efisiensi secara keseluruhan tidak optimal. Sedangkan pada model satu antrian banyak partisi, setiap proses dapat menempati di sembarang partisi yang sedang tidak digunakan. Dipilih partisi yang menyisakan ruang memori terkecil. Bila seluruh partisi telah diisi, maka dilakukan swapping. Dengan kelebihannya, mudah diimplementasikan dan overhead sistem operasi hanya sedikit. Sedangkan kekurangannya, jumlah maksimum proses yang aktif adalah tetap dan terbatas, dan tidak efisien dalam penggunaan memori akibat terjadi fragmentasi internal. Selanjutnya, kita bahas tentang partisi dinamis. Pada partisi dinamis, jumlah dan ukuran partisi tidak tetap atau variabel.
dan ukuran partisi sama dengan ukuran proses yang akan menempatinya untuk pertama kali atau sesudah pemadatan. Maka tidak akan terjadi fragmentasi internal, tetapi dapat terjadi fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal adalah sisa ruang memori yang terjadi jika ukuran proses lebih kecil daripada ruang memori yang disediakan. Solusinya adalah dilakukan competition sehingga sisa-sisa ruang memori terkumpul menjadi satu sisa ruang dan memori menjadi lebih besar. Ciri-ciri dan kesulitan yang dihadapi pada pengaturan partisi dinamis. Ciri partisi dinamis yang pertama adalah alokasi memori ditentukan saat runtime. Yang kedua, setiap proses diberikan alokasi sesuai yang dibutuhkan. Sedangkan untuk kesulitan yang dihadapinya adalah fragmentasi eksternal dan ruang kosong di memori banyak tetapi terbagi-bagi. Contohnya, mula-mula tersedia 64 MB memori dan dipakai 8 MB untuk sistem operasi. Lalu proses 1 aktif dan membutuhkan 20 MB. Lalu proses 2 aktif dan memerlukan 14 MB. Lalu proses 3 aktif dan memerlukan 18 MB, sehingga sisa memori tinggal 4 MB. Lalu proses 2 selesai dan proses 4 aktif dan memerlukan 8 MB, maka ditempatilah ruang memori bekas proses 2, sehingga terjadi fragmentasi eksternal sebesar 6 MB. Lalu proses 1 telah selesai, maka tersedia ruang bebas sebesar 20 MB. Lalu proses 2 aktif kembali dan ditempatkan pada lokasi bekas proses 1, sehingga terjadi fragmentasi eksternal sebesar 6 MB. Pada partisi dinamis, terdapat 3 algoritma yang digunakan, yaitu best fit, first fit, dan worst fit. Pada algoritma best fit, yang pertama, memilih blok memori yang paling sedikit menyisakan ruang memori. Kedua, biasanya performasi secara keseluruhan adalah yang paling jelek. Ketiga, proses pencarian lebih lama dan membebani prosesor. Dan yang keempat, sisa memori berukuran kecil-kecil lebih cepat terbentuk, sehingga compaction harus lebih sering dilakukan daripada algoritma yang lain. Dan pada algoritma first fit, pertama, pencarian blok memori kosong dimulai dari awal. Kedua, blok memori yang dipilih adalah blok memori yang pertama kali ditemukan dan ukurannya sesuai. Ketiga, merupakan algoritma yang paling baik, paling cepat, dan paling sederhana. Dan yang terakhir, pencarian akan melewati sejumlah proses yang terletak pada bagian ujung awal memori sebelum menemukan blok memori yang bebas. Sedangkan pada algoritma worst fit, pertama, pencarian blok memori kosong dimulai dari lokasi penempatan terakhir. Kedua, lebih jelek dibandingkan first fit, karena blok memori yang ditemukan sering berada pada ujung akhir memori yang merupakan blok memori berukuran paling besar. Ketiga, blok memori yang besar akan lebih cepat terpartisi menjadi blok memori yang lebih kecil. Dan yang terakhir, compaction untuk memperoleh blok memori berukuran besar pada ujung akhir memori harus lebih sering dilakukan daripada first fit. Mari kita lanjut membahas sistem pegging. Sistem pegging merupakan sistem manajemen pada sistem operasi dalam mengatur program yang sedang berjalan. Apabila suatu program lebih besar dibandingkan dengan memori utama yang tersedia, program yang berjalan harus dimuat di memori utama. Sistem pegging menghindarkan sejumlah besar masalah dari potongan memori yang terpasang dalam berbagai ukuran ke ruang penyimpanan. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem pegging mempunyai dua solusi, yaitu solusi pertama konsep overlay dan solusi kedua virtual memory. Pada solusi konsep overlay, di mana program yang dijalankan dipecah menjadi beberapa bagian yang dapat dimuat di memori. Overlay yang belum diperlukan pada saat program berjalan atau pada saat program tidak sedang dieksekusi, maka disimpan di disk, di mana nantinya overlay tersebut akan dimuat ke memori begitu diperlukan dalam eksekusinya. Sedangkan virtual memory adalah kemampuan mengalamati ruang memori melebihi memori utama yang tersedia. Gagasan memori maya atau virtual memory adalah ukuran gabungan program, data, dan stak melampaui jumlah memori fisik yang tersedia. Sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan di memori utama dan sisanya di disk.
Begitu bagian di disk diperlukan, maka bagian memori yang tidak diperlukan disingkirkan dan diganti bagian disk yang diperlukan. Lanjut ke pembahasan segmentasi. Konsep segmentasi adalah user atau programmer tidak memikirkan sejumlah rutin program yang dipetakan ke main memory sebagai array linear dalam byte, tetapi memori dilihat sebagai kumpulan segmen dengan ukuran berbeda-beda. Tidak perlu berurutan di antara segmen tersebut. Dan untuk arti dari segmentasi sendiri adalah skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Ruang alamat logika adalah kumpulan segmen. Setiap segmen mempunyai nama dan panjang. Spesifikasi alamat berupa nama segmen dan offset. Segmen diberi nomor dan disebut dengan nomor segmen, bukan dengan nama segmen. Segmen dibentuk secara otomatis oleh compiler. Arsitektur segmentasi. Alamat logika terdiri dari dua bagian, yaitu nomor segmen dan offset, yang dituliskan dengan nomor segmen offset. Pemetaan alamat logika ke alamat fisik menggunakan tabel segmen terdiri dari: pertama, segmen basis berisi alamat fisik awal. Kedua, segmen limit merupakan panjang segmen. Segmen register. Logical address terdiri atas dua bagian, yaitu segmen identifier dan sebuah offset yang menunjukkan alamat yang bersangkutan pada segmen. Segmen identifier adalah sebuah 16-bit file yang disebut sebagai segmen selectors. Untuk mempermudah memperoleh segmen selectors dengan cepat, prosesor menyediakan segmentation register yang tujuannya hanya untuk memegang segmen selectors. Terdapat 6 segmen register, yaitu yang pertama kode segmen, stack segmen, data segmen, extra segmen, FS, dan GS. Segmen deskriptor. Setiap segmen direpresentasikan dengan 8 byte segmen deskriptor yang menggambarkan karakteristik segmen. Segmen deskriptor disimpan pada Global Descriptor Table atau GDT atau pada Local Descriptor Table. Segmen selectors. Untuk mempercepat pengubahan dari logical address ke linear address, Intel menyediakan non-programmable register tambahan untuk setiap dari 6 programmable segmentation register. Setiap segmen selectors di-load pada sebuah segmentation register. Segmen deskriptor yang bersangkutan di-load dari memori ke non-programmable CPU register yang bersesuaian. Jadi, pengubahan dari logical address ke linear address dilakukan tanpa mengakses GDT atau LDT yang berada pada memori utama. Akses ke GDT atau LDT hanya diperlukan bila isi dari segmentation register berubah. Terdapat dua macam alamat memori, yaitu alamat memori mutlak atau alamat fisik, dan alamat memori relatif atau alamat logika. Pada alamat fisik, sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik, sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal, maka disebutlah alamat fisik. Dan karena nomor alamat fisik ini bersifat mutlak, nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Sedangkan pada alamat logika adalah alamat memori yang digunakan oleh program atau data, baik secara berurutan atau berjulat. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk satu informasi, jika alamat awalnya adalah 0 dan alamat lainnya relatif terhadap alamat awal 0 ini, maka dinamakan alamat relatif. Dan alamat tersebut adalah logika dari untaian alamat yang menyimpan informasi, maka dikenal alamat memori logika. Contoh, alamat awal relatif 0, alamat awal fisik 14726, maka selisihnya sama dengan relokasinya adalah 14726 dikurang 0 adalah 14726.